Iya, untuk pengaduan ke Komisi Yudisial pada hari Senin ya, Ibu Paula dan tim kuasa hukum memenuhi undangan dari Komisi Yudisial. Ada dua undangan. Pertama adalah untuk konteks audiensi ya atau diskusi terkait dengan eh, laporan dari Ibu Paula, dan kemudian di siang hari adalah permintaan keterangan dari Ibu Paula dan saksi-saksi atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada pemeriksaan Ibu Paula sebagai pengadu itu dilakukan dari jam 13.30 sampai 15.30 dengan sekitar 20 pertanyaan. Kemudian terhadap dua orang saksi, karena tim pemeriksa itu memeriksa masing-masing ya sendiri-sendiri gitu ya, sehingga memang membutuhkan waktu saksi-saksi itu diperiksa berarti sekitar jam 14 ya, jam 16. Sehingga memang kemudian itu baru selesai menjelang maghrib atau bahkan ada yang sesudahnya. Itu di Komisi Yudisial. Sementara di Komisi Komnas Perempuan, kami telah dihubungi bahwa pengaduan itu telah diterima dan mereka sedang mendiskusikan untuk merespon pengaduan yang kami sampaikan. Tentu dalam batas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan. Kemudian untuk pengaduan ke Badan Pengawas, kami masih menunggu proses dari Badan Pengawas. Itu Mas Ical untuk update-nya. Kami belum tahu ya, jadi kami posisinya menunggu ya. Kalau di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kan kemarin sekalian ya pengaduan sekalian permintaan keterangan atau penyampaian pengaduannya langsung dari Ibu Paula. Kalau dari Bawas yang belum, kami masih menunggu update dari Badan Pengawas. Iya, kami telah memasukkan memori banding pada hari Senin, ya. Eh, Kemudian pihak Bapak Baim juga menyampaikan memori banding pada hari Senin atau Selasa. Jadi saat ini kami tengah menyusun eh, kontra memori banding untuk di-submit ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, untuk selanjutnya kalau sudah lengkap dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kalau konteks ini ya, e-court itu kan seminggu kan itu sistemnya hanya memasukkan dokumen ya Mas. Ya, tentu isinya kalau dari Ibu Paula adalah terkait pembuktian dan alasan-alasan perceraian. Iya, ya itu kan hak dari Mas Baim untuk menuduh dan hak kami juga untuk membantah. Jadi ya silakan saja gitu ya. Tapi yang ingin kami dapatkan di sini termasuk upaya pengaduan ke Komisi Yudisial maupun ke Bawas adalah sikap yang adil, yang memperlakukan sama. Sehingga misalnya apa bukti maupun apa yang disampaikan itu harus seimbang, tidak hanya yang diambil dari sisi Mas Baimnya ya atau penggugatnya itu sih. Sudah, dan saat ini anak-anak sedang dengan Pak Baim. Sejauh ini enggak ya, karena memang Pak Baim dan Ibu Paula dalam konteks orang tua, mereka adalah orang tua yang memiliki komitmen untuk kepentingan terbaik untuk anak, gitu ya.
Dan ketika pengadilan memutuskan pembagian waktunya adalah 2 minggu di ibu, 2 minggu di ayah, itu masing-masing pihak menghormati itu. Walaupun mungkin ke depan diperlukan berbagai diskusi ya, bagaimana pengaturan yang lebih lanjut. Tapi pembagian waktu 2 minggu di ibu, 2 minggu di ayah itu sudah berjalan. Termasuk misalkan mengatur kalau kesepakatan ya, kalau misalnya ke uh, salah satu orang tua ke luar negeri, gimana anak-anak gitu ya, itu juga mulai dikomunikasikan. Jadi sampai saat ini tidak ada halangan untuk bertemu, baik dari Ibu Paula maupun dari Bapak Baim sendiri. Kami belum merencanakan ke mana, jadi kami minggu ini dan minggu depan itu memang memprioritaskan menyelesaikan dokumen hukum untuk proses banding ya, dan menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah kami sampaikan. Kami masih mendiskusikan hal itu, bagaimana menimbang sana sininya ya, Mas. Karena pernyataan dari juru bicara atau humas pengadilan agama itulah kami melakukan ikhtiar ya, berbagai upaya mengadu ke Komisi Yudisial, Badan Pengawas ya, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena pernyataan dari humas pengadilan agama. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah dipostingnya yang diklaim sebagian bagian dari putusan pengadilan di akun media sosial yang kemudian ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga Ibu Paula yang disudutkan dan kemudian menimbulkan, bisa dikatakan, banyak perbincangan terkait hal itu. Yang sebenarnya sekali lagi putusan pengadilan terkait putusan perceraian ya, itu harus melalui proses pengaburan, proses pengecekan ya, untuk diketahui oleh publik. Jadi yang memiliki putusan itu hanya 3 pihak. Kami sebagai kuasa dari Ibu Paula, kemudian tentu Bapak Baim, dan pihak pengadilan. Nah, kami memang terunggahnya atau dipostingnya sebagian putusan itu memperburuk situasi ketika sebenarnya para pihak ini misalkan ya dari Ibu Paula ya, kalau misalnya tidak ada peristiwa pernyataan juru bicara dan tidak ada postingan itu, ya mungkin kami juga tidak akan menempuh upaya-upaya ke Komisi Yudisial, ke Bawas, ataupun ke Dewan Pers dan ke Komnas Perempuan. Itu sih Mas yang titik tolak ya dari proses ini yang kemudian menyebabkan Ibu Paula berikhtiar untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya, tidak lain karena 2 peristiwa itu. Kami belum mendiskusikan ke arah sana ya Mas, kami masih memprioritaskan kepada tadi, menyelesaikan dokumen-dokumen untuk banding, kemudian Komisi Yudisial, Bawas, dan menindaklanjuti Komnas Perempuan dan Dewan Pers. Kami belum putuskan kalau karena gini, kita kan harus juga mengukur ya, ini apakah akan kontraproduktif, apakah ini akan ibaratnya membantu pemulihan Ibu Paula atau justru misalnya memperburuk kondisi. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan, kami masih menimbang lah, bisa dikatakan seperti itu, langkah-langkah hukum berikutnya.